Oke, selanjutnya kita akan coba rapiin sedikit penggunaan set router kita di depan. Di sini cara bacanya adalah objek aplikasi mengakses objek router di dalam aplikasi, baru nanti kita manggil function set routernya si router. Akan lebih enak kalau kita nulisnya panah-panahnya sekali aja seperti ini. Dan mungkin sekalian saya rename ini jadi set route aja, bukan set router karena router itu objek, sedangkan rute perjalanannya harusnya route. Kita masuk ke application, otomatis kita harus bikin function ini kembali. Jadi yang tadi kita udah hapus, kita tulis lagi, tapi sekarang cara kerjanya beda. Jadi cara kerjanya adalah dia cuma memparsing variabel atau memparsing argumen ke function di dalam objek routernya. Cara penulisan sama, tapi di sini bukan ininya yang kita copy paste, tapi kita akan bilang bahwa kalau di aplikasinya dapat perintah set route, maka aplikasi this application panggil objek route-nya router, oke, baru dia jalankan fungsi routernya, yaitu adalah set route. Jadi kita tidak perlu mengakses router ini dari luar index.php. Jadi set route dengan variabel yang di bawah tetap URL dan callback function. B-nya huruf kecil. Dengan begini, router tidak perlu diakses dari luar sehingga router bisa kita set sebagai protected. Kenapa kita perlu mempertimbangkan penggunaan protected atau public? Ini sebenarnya lebih ke arah kebiasaan untuk security aja sih, supaya kita benar-benar membatasi variabel atau function apa yang bisa diakses langsung dari luar dan mana yang mungkin harus menggunakan metode tertentu baru ini bisa diakses. Jadi secara umum saya bisa bilang kalau kita bikin variabel atau bikin sebuah nilai untuk menyimpan di dalam kelas ini, sebisa mungkin semuanya protected. Kalau kita pengen mengakses ini, kita bisa bikin function untuk mengakses ini. Contohnya kita bikin function namanya public function get router. Jadi objek router ini dikeluarkan, tapi kita nggak bisa langsung manggil kayak tadi application tanda panah router gitu. Itu best practice aja sih di sisi saya, best practice kebiasaan. Kalau tidak terpaksa, maka jangan membuat sebuah variabel atau sebuah function yang sifatnya memproses data atau sifatnya authentication itu bisa gampang diakses dari luar, tapi harus melalui rute atau function-function yang lain yang memang udah kita dedicate set atau get-nya. Menurut saya itu best practice untuk kedepannya supaya kalau nanti variabel kita, function kita sudah banyak, kita nggak perlu lagi mikirin mana yang boleh diakses dan mana yang tidak boleh diakses. Oke, kita coba lihat lagi set route, kita benerin juga namanya set route. Jadi function di dalam router juga kita bilang set route. Kalau kita akses dari luar sekarang, oke, kita kembali ke halaman yang biasa. Bedanya adalah sekarang route udah tidak bisa diakses dari index.php. Jadi kalau saya sekarang mau ngakses langsung ke sini, saya sudah nggak bisa bilang seperti ini, pasti error karena nanti tulisannya adalah router is a protected, protected property, ya, protected variable. Oke. Pada penggunaannya, rute ini juga harusnya tidak langsung memuntahkan semua datanya seperti ini. Jadi best practice yang sering saya lakukan adalah kita menyimpan semua rute yang sudah disetting, baru nanti dari sisi index.php-nya kita ada yang proses resolve atau run
up atau kita sebutnya run seperti ini. Baru nanti begitu banyak rute yang sudah kita setting, boleh kemana saja dan apa yang dilakukan di halaman tersebut. Baru nanti saat jalan app run ini, si PHP menentukan kalau memang ada di halaman /admin, maka ini aja yang jalan. Sisanya hanya sebagai istilahnya yellow pages aja, hanya sebagai rute aja yang memang udah dikenali. Memang kalau halaman itu diakses ya melakukan apa gitu. Jadi kita akan menyimpan semua, kita akan anggap aja kita menyimpan kamus bahwa ini /ini identik dengan load homepage. Admin berarti load admin page dan seterusnya. Kita akan nyimpan beratus-ratus dan berpuluh-puluh rute di dalam router ini. Jadi kita akan bangun protected karena banyak data yang kita simpan, jadi array. Kita sebutnya karena ini adalah rute-rute, jadi route aja, pakai S kapital. Dan setiap kali kita set route, maka kita akan menyimpan kombinasi antara URL dengan callback-nya. Jadi kita bisa bilang this routes push array, pakai singkatnya seperti ini ya. Yang di push adalah kombinasi, sementara kita bikin array juga aja, simple. Kombinasi antara URL dengan callback-nya. Seperti ini. Jadi kita menyimpan semua rute yang kita define di sini, dan nanti datanya akan sebanyak set route yang kita setting di depan. Baru nanti di dalam application kita punya yang namanya run, public run. Mungkin yang akan dilakukan adalah kita akan mengeluarkan teksnya si callback ini. Jadi misalkan kita return router, kita nggak bisa akses router di sini ya, jadi kita harus pakai this router. Jadi kita mengakses objek ini. Router kita akses si routes-nya. Jadi sementara untuk tes kita bikinnya jadi public dulu. Oke, routes. Sementara kita keluarin dulu deh list dari routes yang kita udah simpan. Dan ini kita simpan misalkan di return. Dan kita coba var_dump dari return kita. Seperti itu. Oke, application kita round, yang udah kita setting dikembaliin lagi ke routes. Kita tes. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi array yang pertama saya keluarkan pre-nya dulu deh biar enak ngeliatnya. Echo pre supaya bentuknya array kelihatan berjenjang. Pre tutup. Oke. Nah, jadi ada dua array, ini yang indeks pertama dan ini indeks yang kedua, 0 dan 1. Array yang pertama berisikan URL-nya string ya, slash aja, dan dan callback-nya string juga load homepage. Array yang kedua stringnya yang pertama adalah /admin dan yang callback-nya kita sebut load admin page. Nah, sementara kita bisa stop sampai sini dulu, kita akan benahin dari dalam routernya. Sama seperti di depan tadi, index.php, kita akan bikin function di application, kita akan bikin function di router supaya kita tidak perlu direct access routes ini dari sisi application. Jadi ini tetap bisa kita jadikan sebagai protected, dan kita perlu bikin function untuk mengeluarkan routes-nya ini.
public function, misalkan di sini saya sebut nama yang sama ya, biar nggak bingung, run juga. Jadi daripada di sini application kita mengakses property routes, yang dilakukan adalah application ini mengakses fungsi get routes. Nah, ini lebih benar. Jadi kita bikin function namanya get routes, di mana mereturn property routes seperti ini. Oke. Nah, kita coba tes apa yang terjadi kalau sebuah URL diakses dari browser. Kita ada variabel di PHP yang namanya adalah server. Kita buat public function baru untuk ngecek data server kita. Jadi misalkan kita ambil get server di sini dan kita lakukan hal yang sama seperti yang di depan. Dan kita var dump variabel global dari PHP namanya adalah server. Jadi untuk mengakses ini, katakanlah run kita di application sekarang yang diakses bukan get routes tapi get server. Kita coba tes. Hasilnya seperti ini. Jadi setiap kali kita melakukan request ke server, maka variabel-variabel ini bisa kita akses dari PHP untuk menentukan dia lagi ada atau dia lagi berada di akses di halaman yang mana. Terutama yang kita bisa lihat adalah server root kita ada di mana, ini kita bisa pakai sebagai root kita. Lalu ini adalah script file name, jadi sedang mengakses file apa. Nah, kita bisa menggunakan ini, request URI. Request URI ini adalah contoh misalkan kalau kita buka yang lain, nggak bisa ya. Kita mesti benerin htaccess-nya dulu. Tapi di sini adalah request URI ini berarti dia akan ambil semua URL di atas ini di luar localhost atau biasa kita kalau di XMPP localhost ya. Jadi kita localhost dibuang, kita mau ngakses ini aja nih. Nah, terutama sebenarnya RC ini kan udah pasti karena kita memang ada di project yang RC. Jadi yang sebenarnya saya mau ambil cuman slash-nya ini aja nih. Ini akan kita bandingkan dengan ini. Jadi nanti kalau misalkan bentuknya adalah /admin gitu, maka nanti request URI kita akan berupa rc/admin. Jadi kita bisa mengakses ini, link di atas ini dari server dengan key-nya adalah request URI ini. Itu yang akan kita coba decipher supaya kita bisa cocokin sama set router kita. Kita akan bangun fungsi baru untuk ngambil URI ini. Ya, kita sebut namanya adalah public function get URI sebenarnya, tapi kita langsung bypass aja, nanti saya jelaskan. Saya sebut ini adalah get path. Jadi URI yang tapi nanti kita udah cleansing. Kenapa kita cleansing nanti saya kasih contohnya. Kita mulai dari return server get request URI kita. Server request URI-nya kita copy paste aja. Oke. Terus di application kita nggak lagi manggil get server, tapi kita manggil get path. Jadi server ini kita bisa hapus karena tadi cuma buat testing aja. Yang kita ambil adalah return. Jadi bukan echo-nya bukan di sini ya, beda sama tadi kita var dump, echo-nya di dalam functionnya. Jadi kalau kita
app run, request URI-nya ada di objek ini, tapi kita belum echo. Jadi kita bisa aktifin lagi return kita di sini. Oke, kita coba request, refresh. Nah, kita dapat nih RC-nya. Nah, kenapa saya bilang ini saya pengen bikinnya get path, bukan get URI? Karena seandainya kata saya punya link pada umumnya adalah index.php, maka jadi seperti ini nih, index.php. Lalu kalau misalkan ini ada variabel get, seperti ini, maka dapat semua nih. Yang saya butuhin cuman ini aja, slash setelah RC. Oke, dan sampai sini lah, saya butuh sampai sini. Sampai sini, ya. Ke belakang ini saya nggak butuh. Jadi, langkah pertama adalah saya ingin buang dulu RC-nya ini, saya buang dulu untuk kita pengecekan apakah slash ini cocok nggak dengan routing yang kita setting di sini. Apakah nanti slash atau slash admin dan seterusnya. Jadi kita balik ke router kita. Ini bisa kita sebut URI. URI kita aslinya seperti ini. Terus kita bisa hapus slash RC-nya. Jadi kita buat variabel dulu supaya nanti kita gampang editnya karena tiap aplikasi bisa beda-beda ya buat teman-teman yang ngikutin. Di sini saya pengen ngapus slash RC dan slash yang keduanya saya pengen biarin aja. Jadi slash RC. Lalu saya bisa bilangnya gini. Path itu adalah ngebuang RC jadi pakai string replace aja. str replace. Sini intelligence-nya bilang bahwa yang depan parameter pertama yang kita cari, parameter kedua adalah yang kita ganti, parameter ketiga link aslinya atau string aslinya. Jadi kita pengen cari ini diganti sama karena string replace diganti sama kutip-kutip, jadi kita buang. Nyari di mana? Nyari di URI. Nah, sekarang kita coba return path kita. Oke, RC-nya hilang, kita left with ini. Nah, sekarang saya pengen ngebuang ininya ke belakang nih. Saya pengen ngebuang semua teks setelah tanda tanya. Jadi kita bisa cek dulu tanda tanyanya ada atau enggak. Jadi pakai string post. str post sambung pisah ya, saya lupa nih. str post. Oh, sambung string post. Urutan parameternya adalah hashtag, berarti yang kumpulan datanya, needle yang kita pengen cari, lalu dia akan mereturn dia ada di urutan string keberapa, urutan karakter keberapa. Jadi kita bisa simpan ini di index location. String post kita pengen cari yang udah kita buang RC-nya. Kita pengen nyari, kita coba bikin variable search lagi di sini. Search-nya sekarang yang kita cari adalah tanda tanya. Tanda tanya ini ada di urutan keberapa? Coba kita return dulu. Index location ada di urutan ke-10 karena kalau kita hitung di sini i mulai dari 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanda tanya. Oke. So far so good. Sekarang kalau udah ketemu kita location 10, kita pengen buang semua karakter setelah karakter ke-10 dan setelahnya. Jadi kita bisa pakai substring. Kita bikin variabel baru, final path adalah substring. Kita pengen buang. Intelligence-nya bilang yang pertama adalah stringnya yang mau kita olah apa. Kedua adalah startnya dari indeks keberapa. Dan ketiga adalah mau berapa panjang yang mau kita simpen. Oke, substring berarti ini yang kita mau olah datanya. Path yang udah dibuang RC-nya. Terus mulai dari indeks ke-0 dari depan. Dan kita akan buang setelah indeks ke-10. Berarti kita masukin index location kita. Oke. Sekarang kita coba return. Oke, index.php tanda tanyanya hilang semua. Nah,
Yang kita lakukan di sini adalah case-nya kalau request URI-nya ada, nggak error, kalau ada tanda tanyanya, dan seterusnya. Tentunya kalau misalkan ini nggak ada, kosong. Padahal saya pengen ada slash di depannya. Oke, banyak cara yang kita bisa lakukan. Kita coba balik ke tadi dulu. Oke, kita mulai dari kita ngecek dulu, ini ada atau enggak. Ya, kalau ini nggak ada, karena tiap engine bisa beda-beda ya, engine PHP. Kalau ini nggak ada, saya bisa pakai shortcut tanda tanya 2 biji. Ini shortcut untuk if not iset. Jadi tanda seru iset dari request URI. Kalau nggak ada, maka ngapain? Kalau nggak ada, saya anggap URI itu ada di home. Jadi langsung slash aja. Oke, terus ini nggak apa-apa. Karena ini home, kalau misalkan home juga saya replace ini nothing happen. Karena dia nyari yang ininya. Jadi tetap baliknya adalah path. Nah, paling tanda tanya nih. Tanda tanya ini kalau kita kasih string pertamanya ini path yang nggak ada tanda tanyanya, maka ini akan jadi false. Kalau ini false, maka function ini nggak make sense. Karena hasilnya seperti yang tadi kalian lihat jadi kosong. Padahal kita pengennya tetap slash index.php. Jadi kita bisa pakai if di sini. If hasil return dari str post itu adalah integer. Jadi if dia bukan false, tapi kita lebih spesifik kalau misalkan ternyata is integer seperti ini, maka baru kita substring. Seperti itu. Kita buang nih setelah tanda tanyanya. Tentu aja sekarang kalau ini nggak jalan, variabel ini nggak ada. Jadi kita bisa pakai variabel yang sama seperti ini. Coba kita tes. Ini berjalan, kalau nggak ada tanda tanya pun juga masih berjalan. Ya, jadi kita bisa bandingin. Coba kita vardam di sini. Kita cut. Kita vardam dari sini. Vardam URI dan kita vardam return-nya. Perbandingannya kita bandingkan ya. Kalau URI kita seperti ini, kita buang RC-nya, dia indeks aja. Tapi kalau misalkan ada variabel-variabel berikutnya, URI-nya tetap akan full. Tapi tetap akan kita ambil adalah setelah RC/RC, dan yang kita ambil adalah cuman URL-nya sampai dengan tanda tanya. Ini aja. Oke, so far so good. Oke, selanjutnya kita akan ngerapiin lokasi index.php kita supaya router kita benar-benar ideal penggunaannya atau waktu pengetesannya. Yang biasa saya lihat untuk framework yang baru ini adalah punya satu folder di luar yang namanya public. Jadi memang inilah yang diakses dari URL kalau orang akses website atau akses aplikasi kita. Jadi index.php ini harusnya ada di dalam folder public, bukan di luar. Karena kalau dari luar kelihatan bisa ada folder vendor, folder core, dan kawan-kawan. Kalau udah masuk ke dalam public, mereka harus mundur dulu baru bisa ngeliat ini semua. Jadi mungkin sudut pandangnya seperti itu, makanya banyak yang buat index.php itu adalah dalam satu folder, dan di dalam folder ini benar-benar minim sekali file-filenya. Semua redirect, semua manggil class dan semua manggil file-file PHP di luar folder public ini. Supaya kita bisa tetap akses index.php kita, ada banyak cara kita bisa meredirect orang manggil apprc kita. Salah satunya bisa menggunakan header di PHP, tapi kali ini saya ingin mencontohkan yang best practice-nya adalah menggunakan file, kalau XMPP ya, pakai file htaccess. Saya sendiri pun bisa dibilang minim sekali informasi atau pengetahuan tentang htaccess ini, karena codingannya menggunakan regex, regular expression, dan terus terang saya bisa dibilang menguasai ketik kecil sekali. Jadi saya cuma tahu bahwa
HT akses ini bisa kita pakai untuk melimitasi akses orang dalam mengakses, web server kita. Jadi dia nggak bisa masuk ke folder core, nggak bisa lihat ke folder resource dan segala macam. Kita pakai if module rewrite. Jadi if module mod rewrite .c, dan kita nyalakan dulu engine-nya, rewrite engine on, lalu kita tentukan base yang kita mau atur ada di mana, di RC, jadi rewrite base dari folder RC ke belakang. Dan kita tulis rule-nya apa? Rule-nya adalah rewrite, ambil semua yang ditulis di URL, apapun itu, jadi pakai bintang. Dan kita redirect ke dalam folder public. Dan kita stop di situ. Kita bisa pakai QSA juga untuk nulisin apa, untuk ngeparsing semua tanda tanyanya pakai QSA. Lalu kondisinya apa yang bila ini terjadi kalau misalkan kalau conditionnya adalah mau ngakses apapun, request file name. Kalau nggak ketemu filenya maka di rewrite ke public, maka otomatis dia akan nyari index.php di dalam public. Coba kita save rewrite condition. Oke, coba kita tes. Kita index.php. Oke, file not found. Kalau kita buka RC, masih di sini. Kita harapannya ada di dalam folder ini. Nanti kita akan perbaiki link untuk ke vendor autoload-nya. Kita coba cek lagi tulisan kita, rewrite engine, if module mod rewrite C, RC. Oke, rewrite rule. Bukan rewrite aja ya, rewrite rule. Oke, kita coba lagi. Di sini coba kita tes input sesuatu. Masih belum betul. Oke, rewrite. Bukan rewrite. Oke, kita coba tes lagi. Nah, sekarang kita sebenarnya udah ada di index.php yang di dalam public, karena di sini kelihatan ada error waktu kita mau mengakses vendor autoload karena dia ngelihatnya dari RC/public. Kalau kita coba akses RC aja, oke, di redirect juga ke sini. Kalau kita mau akses index.php, walaupun file udah nggak ada ya karena udah kita pindahin, ini juga akan di redirect. Kalau kita akses misalkan halaman admin, ini juga akan di redirect dan seterusnya ya. Jadi kalau kita mau coba masuk ke folder core, juga ini akan terprotect. Folder source misalkan, kan udah nggak bisa ya. Jadi htaccess kita ke penulisannya sementara sesimpel ini dulu. Kita bisa explore lebih jauh nanti tentang htaccess ini, karena ini rabbit hole sih, bahasa pemrograman lagi sendiri karena menggunakan regex. Kita benerin dulu yang index.php. Di sini kita mesti mundur satu folder karena sekarang ada di folder public, sedangkan kita mau ngakses vendor. Jadi kita mesti mundur dulu baru kita ngakses vendor, folder vendor. Oke, kita coba tes. Oke, kita balik ke kondisi awal tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke halaman admin, URI kita seperti ini, tapi yang kita akan cek adalah ini, final path kita ya, akan kita bandingkan dengan ini. Kalau misalkan nanti kita punya halaman employee gitu untuk mengatur karyawan, maka inilah yang akan kita bandingkan final path ini. Next, kita akan coba rapiin juga karena sekarang lagi proses rapi-rapi. Untuk best practice, tidak aman atau tidak rekomen untuk mengakses server dari router. Jadi idealnya kita ngebangun satu kelas lagi
tujuannya adalah untuk menghandle semua request via URL dari GET maupun via POST nanti ya. Jadi kita punya, ya kita bikin aja nama kelasnya server, karena kita di sini banyak pakai server.php, dan di sini seperti biasa kita tulis bahwa ini adalah sebuah kelas server. PHP-nya kita tulis dulu, kelas server, dan kita bangun construct-nya dulu. Lalu kita akan pindahkan server ini, URI ini di dalam getPad-nya, jadi kita pindahin ke dalam sini. Jadi semua yang berhubungan dengan server aksesnya melalui kelas server. That makes sense, oke? Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya index.php ini memanggil fungsi router, set route, menginput route di kelas objek routes ini, dan kita bisa dapetin getPad yang sebenarnya ada di server. Bisa banyak cara, cuman yang menurut saya paling make sense adalah kita akan mengakses apa-apa itu dari halaman dari kelas aplikasi. Jadi ini kayak final gerbang utama kita untuk mengakses semua kelas di dalamnya, kelas database, kelas router, kelas server, kelas Ajax nanti. Jadi kita akan buat, kalau di sini kita buat router, kita buat juga protected server. Di sini adalah sebuah namanya server, karena sekali lagi karena ini ada di satu folder core, maka kita bisa langsung akses ini. Jangan lupa kita kasih namespace-nya juga untuk si server ini. Oke. Lalu server ini mau diakses dari router, jadi kita bisa create new server dulu, baru create new router. Seperti itu, new server, dan objek ini kita lempar ke dalam routernya. Jadi di construct ini kita bisa bilang bahwa setiap kali kita pembuatan new router, yaitu pembuatannya pasti dalam aplikasi, dia expect ada ngirimin satu objek server di sini. Jadi kita bisa panggil di sini adalah tipe datanya adalah server, dan kita kasih nama filenya adalah server. Seperti itu. Sekali lagi karena ini ada di dalam satu folder, jadi kita nggak perlu use di sini. Oke. Sehingga sekarang di router kita harusnya punya server ini. Jadi kita bisa protected sebuah tipe datanya adalah server, sebuah kelas server ya. Propertinya adalah kelas server, kita kasih nama server. Dan di sini saat construct kita bisa bilang bahwa server yang kita mention di atas ini itu adalah sama dengan server yang dibuat dari kiriman ini, yaitu dibuat dari sisi aplikasi. Seperti itu. Jadi untuk mengakses getPad ini kita bisa mengakses objek server ini dari router. Jadi saat kita application getPath ini, router getPath, itu sebenarnya kita bisa bilang sekarang public function getPath, getPath-nya dari sisi router, itu sebenarnya sama halnya seperti tadi kita coba tes aplikasi untuk get routernya ini kita nge-parsing ke dalam router, sebenarnya yang set route-nya sebenarnya di dalam objek routernya, bukan di aplikasinya. Sama di sini juga saat bilang kita bawa ambil getPad, sebenarnya bukan getPad yang di dalam router yang kita mau ambil, karena objek aslinya ada di dalam server. Di router ini cuma nge-parsing aja, jadi nge-return this server yang kita udah buat, yang udah dibuat sama aplikasi.
Lalu kita panggil fungsi di dalam server getPath-nya ini dan sifatnya public. Jadi kita bisa panggil dari sisi server, dari sisi router. Oke. Seharusnya, nah karena ini echo, jadi kita nggak perlu return. Kita gini aja sebenarnya menjalankan fungsi ini. Harusnya kan keluar nanti URI sama path-nya. Kita coba tes. Oke, tidak ada yang berubah ya, karena memang kita cuma ngebersih-bersihin doang. Admin masih sama. Kalau kita coba mau akses core, tetap nggak bisa. Jadi sekarang getPath kita itu sebenarnya adalah fungsi getPath di dalam server, bukan fungsi getPath di dalam router. Ya, jadi nanti kalau kita mau ngakses metodenya get atau post juga kita nanti bisa ambil dari objek server ini, kelas server ini, bukan langsung di server, bukan langsung di router. Oke, yang akan kita bandingkan sekarang adalah final path kita ini dengan yang kita udah set route di sini. Jadi sekarang ini akan saya tampung ke dalam sebuah variabel namanya adalah path. Dan di servernya berarti sekarang saya hanya perlu return ini aja, path-nya aja. Oke. Dan kita sudah punya list dari semua route kita yang tadi kita set dengan set route ini. Jadi sekarang kita akan membandingkan path ini yang sudah kita cleansing, udah kita lepas slash rc-nya dengan list dari routes kita. Ada di sini ya. Jadi salah. Yang kita tulis path-nya itu berarti di sini. Nah, path ini akan kita bandingkan dengan list routes yang kita udah setting di sini. Apakah ada yang sama? Kalau ada yang sama, kita akan echo balik callback yang kita setting di sini. Oke, jadi kita bisa bilang callback finalnya itu adalah routes, nih, this, yang kita udah list satu-satu, routes, dan di sini kita masukinnya URL kita masukinnya secara non-associative array ya, jadi 0, 1, 2, dan 3. Kalau kita mau ngecek lebih gampang daripada nanti kita harus looping semuanya dan kita cari variabel pertamanya bener nggak sesuai dengan path. Lebih gampang ini sekarang kita taruh di dalam key sebagai key-nya. Jadi untuk kita manggil rute tertentu dengan link tertentu slash misalkan dia langsung bisa direct ngambil ini. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya 100 rute, kalau kita non associative array, maka kita harus looping satu-satu untuk ketemu URL-nya cocok nggak dengan path. Tapi dengan begini kita bisa langsung direct routes yang path seperti ini. Nah, otomatis kita bisa ngambil callback-nya ini, kita tempel balik ke sini. Dan sekarang fungsinya udah bukan getPath lagi ya, jadi kita return-nya kita misalkan karena di sini run, kita bikin nama function yang sama di router run juga, tapi run di router ini adalah mereturn callback kita. Jadi di sini saya punya slash dan saya punya admin. Kita coba tes slash doang. Hasilnya masih kosong. Oke, nanti kita coba cek. Kalau misalkan admin, hasilnya juga kosong. Kita lihat dulu. Karena kita mereturn, ini kita bisa tutup dulu servernya. Kita nge-return, dan ini datanya diambil di sini, tapi di return ini kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Jadi ini, karena kita udah bilang ini callback, make sense kalau di depan pun juga kita ngambil nama yang sama. Jadi run ini adalah mereturn run dari si router. Jadi kalau di depan application run itu sebenarnya kita taruh di sini. Callback kita jadi ada di sini. Kita coba echo callback.
Oke, kalau admin, load admin page. Kalau enggak, kita load home page. Oke, seperti itu. Oke, so far so good. Jadi, application run itu sebenarnya sama kayak set route, kita cuma nge-parsing atau kita sebenarnya manggil fungsi run di router, objek routernya bukan. Jadi di aplikasinya sendiri sifatnya cuma nge-parsing aja. Dan semuanya ngumpul di sini nanti ya, servernya, routernya, database, dan seterusnya. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya orang iseng nulis link asal-asalan yang kita nggak set routernya seperti ini? Dia akan error. Kenapa? Karena kita ngeset rute cuman ada slash sama slash admin. Kita nggak bikin slash asd. Jadi di sini kita bisa cek apakah ini ada atau enggak. Kita bisa ngecek kalau ini ada, jadi iset pakai tanda tanya 2 kali. Callback adalah ini, atau kita bisa bilang error. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada dia error, atau harusnya page not found, atau 404 biasanya. 404 page not found. Jadi kalau dia nulis sembarang link, harusnya dia masuk ke halaman ini. Tapi kalau kita sudah define dia harusnya kemana, halamannya adanya apa aja, dia tetap manggil sesuai yang kita setting. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba masukin lagi beberapa kelas. Mungkin sekarang saatnya kita bikin sesuai dengan judulnya, visi. Jadi kita bikin file controllers. .php, sorry. Terus kita juga punya folder atau punya file views. Oh, kalau views kayaknya mendingan folder ya. Saya jelaskan nanti. Kita bikin folder views. Dan di folder view ini harusnya semua halaman website kita. Jadi bukan di sini nih. Ini sifatnya hanya memanggil aplikasi dan aplikasi menentukan rutenya kemana. Tapi sebenarnya kita punyanya di sini. Jadi admin page dan home page kita harusnya ada di sini. Misalkan kita buat semacam home.php dan kita juga punya satu file lagi admin.php untuk halaman yang tadi barusan kita buat linknya. Jadi apa yang kita tulis, ini harusnya bukan di dalam core ya, tapi di luar. Nah di sini. Jadi apa yang kita tulis tadi di index.php ini, yang dimaksud dengan load home page ini yang saya harapkan adalah si aplikasi dan si routernya ini akan ngeload apapun yang saya tulis di dalam admin dan homepage ini. Oke, kita coba bikin aja heading 1 admin page dan ini homepage. Oke. Dan untuk mempermudah atau mempersimpel, saya nggak akan tulis ini literally string, tapi saya akan let's say panggil function yang namanya adalah home dan panggil function yang namanya adalah admin, just to make everything so simple. Oke, jadi kita akan cek ini itu apa. Ini sebuah file ya, sebuah string yang relate ke satu file ini, home.php admin.php. Oke, jadi di router tadi kita udah set callback. Oke, callbacknya ada nggak? Oke, ini ya, ininya ada nggak? Oke, dan di sini kita bisa tes. Kalau misalkan callbacknya string, berarti kita harus ngetes ininya dulu. Jadi ini kita bisa setnya bukan tulisan sekarang, tapi misalkan jadi boolean, false. Jadi kita cek if callback itu sama dengan false, maka yang di return adalah tadi 404 page not found. Oke,
karena ini prosesnya manggil function dan return. Kalau ini berjalan, maka ini nggak jalan karena udah langsung stop di sini. Return sifatnya seperti itu. Jadi kita daripada nulis else if, kita bisa langsung tulis if di sini. Karena kalau ini nggak jalan, maka dia ngecek, ya. Sekarang kita cek apakah dia string, karena di sini saya sebutnya ini string, ya, bentuknya string. Jadi apakah is a string? Kalau callbacknya string, maka ekspektasinya ini adalah sebuah file dalam views dengan nama callback.php. Jadi kita akan buat function supaya nggak terlalu banyak di dalam run ini, ya. Kita akan return apapun yang dikembalikan sama sebuah function yang misalkan kita sebut namanya, karena mau untuk ngambil data view, maka kita sebutnya render. Umumnya dipanggilnya render view. Filenya kita nama filenya kita lempar ke sini, callbacknya. Oke. Kalau enggak, ini berarti udah nggak ada. Nanti kita coba cari permisalan yang lain. Jadi sekarang kita buat function ini. Karena yang manggil adalah di sini, kita bisa bikin functionnya adalah protected render view, dan di sini kita expect-nya memanggil view file name, sebuah string. Ya, di sini masih bentuknya callback, tapi begitu nyampe di sini, si render view akan bilang bahwa apapun yang dilempar sama si this render view ini, di dalam render view ini kita nyebutnya adalah view file name, karena itu yang akan kita anggap. Oke, bagaimana kita bisa mengakses admin.php, home.php? Kita coba tes dulu aja, linknya nyala atau enggak, ya. Include pakai require once atau include boleh. Include once. Kita include si file ini. Kita mundur satu step karena kita ada di router. Jadi kita pakai magic constant aja deh. Kita pakai dir. Baru kita gabungkan dengan, kita mundur satu step. Satu step. Berarti kita sekarang ada di folder rc, baru kita masuk ke folder view, pakai S, oke. Baru kita masuk ke apa itu, admin.php misalkan, seperti itu. Ya, tentunya ini admin atau home atau slash ini tergantung dari apa yang dikirim di depan ini. Oke. Jadi kita bisa masukin string ini ke dalam admin ini, kita bisa ganti dengan view file name. Seperti ini. Oke. Kalau tidak ada yang salah, harusnya ini kita langsung bisa lihat hasilnya. Kita coba cek dulu sekali lagi router. Oke. Kalau kita masuk ke sini homepage, oke. Kalau ke sini kita masuk ke admin page. Oke. Nah, masalahnya adalah kalau kita seperti ini aja, kita nggak bisa punya dynamic parameter di dalam file admin dan homepage ini. Suatu saat nanti kita akan butuh di mana kita akan ada variabel untuk kita olah di dalam homepage ini atau di dalam halaman sales atau halaman employee. Kita perlu ngolah. Jadi kita perlu mengirimkan semacam variabel atau parameter ke dalam view file ini sehingga nanti si file ini bisa punya variabel itu, ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan pendekatan ini hanya untuk testing aja. Oke, selanjutnya di home dan admin kita, sekarang kita akan masuk beneran bikin valid HTML page, ya, HTML page. Untuk itu kita ambil contoh yang sudah ada aja, kita panggil dari Bootstrap. Sekarang yang terbaru setahu saya versi 5.2. Kita ambil copy paste yang ini aja dan kita ambil poppernya juga. Jadi copy, kita taruh di home page dan jangan lupa kita masukin juga poppernya di bawah. Seperti ini. Oke. Kalau ini kita save, maka sekarang kalau kita akses homepage kita akan ada di
template-nya Bootstrap sebenarnya. Kalau kita view page source, kita lihat di sini kita ada banyak tulisan yang memang kita barusan copy paste dari Bootstrap-nya langsung. Oke, kita akan melakukan ini constantly di semua halaman. Oke, oleh sebab itu jika kita nggak punya semacam layout, kita akan masalah dengan memaintain kita punya link-link dan file JS seperti ini dan CSS-nya. Jadi idealnya di dalam view ini kita nanti punya satu folder lagi untuk nyimpen yang saya sebut adalah layout, dan isi dari kontennya itu sendiri itu sebenarnya saya seneng pakai folder namanya konten. Jadi hello world ini konten, sedangkan layout itu kayak kerangkanya. Jadi headnya, terus script yang harusnya di load di halaman itu harusnya masuk ke layout. Untuk mempermudah kita ambil satu layout dulu aja, kita sebut ini adalah default layout. Jadi default.php, ini default layout, dan kita pengen hello world-nya ini dynamic atau berbeda-beda tergantung kita lagi ngeload halaman apa. Jadi ini sementara kita kosongin dulu. Home-nya kita kembaliin seperti biasa awal, jadi home page sama admin page. Jadi kedua file ini sekarang saya letakkan di dalam konten. Sedangkan template kita taruhkan kita letakkan di dalam layout. Seperti ini. Oke. Kita save, tentu aja ini nggak keluar apa-apa karena sekarang foldernya udah berantakan karena udah kita masukin ke dalam, jadi udah nggak ada di luar view lagi, kita mesti masuk ke dalam kontennya. Dan kita juga perlu pikirin gimana caranya admin dan homepage ini isinya bisa ada di dalam dalam body ini nih, di layout body ini. Oke, satu-satu kita beresin dulu. Dari sisi ini saya pisahin dulu ke sebelah kanan, kelompoknya beda sendiri. Untuk server bisa saya tutup, untuk admin bisa saya letakkan juga di sebelah sana. Controller saya kosongkan dulu, access, composer JSON juga saya tutup. Oke. Jadi di router ini kita komen dulu. Kita sekarang harus punya dua metode. Yang satu adalah merender layoutnya default.php, dan yang kedua adalah ngerender isinya, kontennya. Jadi kita buat dulu protected function, ini adalah render layout, dan sama kayak yang di atas kita include once magic constant directory. Oke, kali ini linknya kita mundur satu, masuk ke folder views, tapi kita masuk dulu ke folder layout dan kita cari file template kita yaitu default.php. Jadi sekarang kita coba render view-nya kita ganti dengan render layout. Ini kita kosongin dulu. Oke, masih belum betul. Core, oke, kurang slash di situ. Di sini ya, kurang slash. Oke, kosong, tapi ini sebenarnya harusnya adalah sintaksnya dari Bootstrap. Oke, kita bisa tes ini dengan cara di layout kita, di template kita, ini default, kita masukin tes seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan rapiin juga untuk render view, tetap di sini ya, tapi sekarang masuk ke dalam folder namanya konten. Jadi ini sebenarnya bisa kita ganti namanya supaya make sense, render content, bukan render view lagi. Render view yang tadi kita pakai di sini menjadi sebuah
function yang menggabungkan antara layout dengan konten ini. Protected function render view, dan tetap sama kayak tadi kita ada parameter callback-nya ini ke dalam. Di sini ekspektasinya adalah sebuah string karena ini string, dan kita sebut ini adalah sekarang content file name ya, juga udah bukan view file name lagi karena sekarang kita sebut itu adalah konten. Jadi content file name. Oke, jadi render view ini akan menggabungkan layout dengan render konten. Jadi kita coba satu-satu. Return. Oh, kita gabungin dulu filenya. Nah, kalau ingin kita menggabungkan output dari HTML, kita bisa menggunakan function pakai caching, jadi pakai OB. Jadi daripada ini langsung di render, kita bisa di PHP itu ada OB start. Kalau nggak salah pakai begini. Lalu kita bisa return ini dan langsung di clear cache-nya, return OB get dan langsung di clean. Nah, jadi sekarang isi dari file ini bukan di-render ke dalam HTML, tapi kita bisa ambil dia dalam bentuk string. Jadi kita bisa ambil bahwa layout string itu sama dengan, oh sorry, ini content string ya. Content string itu adalah this function render content, dan kita lempar parameter content file name ini, dan kita rename juga di sini biar make sense. Oke, kontennya ada slashnya. Lalu kita juga akan ambil hal serupa untuk layoutnya. Layout string render layout, dan kebetulan di sini kita pakai default aja, tapi kita bisa mulai dari sekarang kita rapiin, kita bikin ini sebagai variable, jadi bisa dinamis, kita akan setting. Oke. String content file name, di sini berarti string layout file name, dan ini layout file name kita. Oke, dalam hal ini kita mau ngerender default.php. Oke, harusnya kita render layout dulu, baru render content stringnya. Kita lakukan hal yang sama di sini, OB start dan di return hasil dari layoutnya. Lalu untuk karena ini expect-nya adalah sebuah string HTML di return, maka untuk kita bisa ngegabungin ini karena ini bentuknya adalah string karena di OB start ini, maka kita bisa pakai string replace. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam layout kita default.php, anggap aja kita punya kontennya mau kita taruh di sini nih, di setelah body sebelum script bootstrap. Kita bisa cari karakter string tertentu yang sangat spesifik. Jadi misalkan yang sering dipakai, yang sering saya lihat adalah menggunakan double curly braces seperti ini, dan ini saya sebut misalkan konten. Jadi ini nanti akan di return dalam bentuk string dan itu akan ada di sini. Jadi kita bisa sekarang final HTML itu adalah string replace, str replace, mereplace apa yang dicari, apa yang diganti, replace, dan apa subjeknya. Jadi kita akan cari tulisan konten dengan curly braces, dan kita replace dengan apapun konten yang kita dapat. Kita lagi ngeload halaman apa, dan kita nyari ini di layout string. Jadi yang tadi tes kita ini akan terreplace dengan apapun yang ada di sini. Oke, ini kita return, jadi kita nggak perlu tampil ke final HTML, kita langsung aja return
string replace ini akan ke-return ke sini, run-nya akan ter-return di application, di-return lagi ke sini, kita echo callback. Oke, kita coba tes. Sorry. Untuk RC, oke, content uncut elop, oke, OB clean, oke, saya tulis harusnya clean, bukan clean, clean. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, homepage kita balik ke yang awal, H1 dan yang di sini harusnya juga udah ada. Tapi bedanya sekarang kita punya bootstrap template. Dan ini kita nulisnya sekali aja. Jadi kalau nanti ke depan kita punya template yang lain, misalkan halaman untuk print out, untuk ngeprint, ada media query-nya segala macam, kita cukup bikin satu template aja, kontennya yang kita ubah-ubah. Dalam hal ini kita sudah punya tempat, yaitu kita sebut dengan variabel namanya curly braces 2 kali konten.